Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, kita bisa mengkaji bersama berkenaan dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas hadis sesuai pembagian kualitatif dan kuantitatif. Untuk pembagian kuantitatif berdasarkan jumlahnya, nanti kita akan membahas hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Sedangkan secara kualitas, hadis dibagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baiklah, di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 3 KPI 1. Saya akan menjelaskan tentang materi ini sekaligus memberikan revisi atau hal-hal yang perlu diperbaiki pada makalah ini. Baik, yang berwarna kuning ini saya lingkari kuning di sebelah kiri karena format jarak atau margin itu terlalu besar. Kiri itu 4, atas itu 4, kanan itu 3, bawah 3. Nah, ini harus diperbaiki lagi pada page layout di Microsoft Word. Selain itu, yang saya beri warna kuning dibedakan. Kata di jika bertemu dengan kata kerja maka harus disambung. Sedangkan kata di jika bertemu dengan kata tempat itu harus dipisah. Dalam kasus ini dibedakan, seharusnya disambung, tidak dipisah. Kemudian masih pada cover, tidak ada kesalahan. Kemudian kata pengantar kita lewati saja. Daftar isi sudah cukup rapi. Hanya saja untuk masalah transliterasi belum digunakan. Mutawatir harus menggunakan transliterasi karena ini bahasa Arab, bahasa asing. Kata ahad itu juga transliterasi. Kata sahih itu juga transliterasi. Hasan dan dhaif ini harus diganti transliterasinya dan ditulis miring. Kemudian masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Ini saya juga menemukan beberapa yang harus diperbaiki di anut. Karena di bertemu dengan kata kerja maka harus disambung. Landasannya. Nya di dalam penulisan karya ilmiah harus disambung. Jika kalian menulis di media sosial, di WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, katanya dipisah, itu sah-sah saja. Namun, jika dalam artikel atau karya ilmiah, katanya harus disambung. Kemudian, langsung ke rumusan masalah. Pada rumusan masalah, di sini sudah bagus, karena jumlah rumusan masalah ini ada 3 dan tujuan penulisan itu juga sudah ada 3. Sudah benar. Hanya saja seharusnya tujuan penulisan ini menjawab dari rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, apakah pengelompokan hadis berdasarkan jumlah perawinya? Jadi tujuan penulisan itu harus menjawab dari rumusan masalah yang pertama. Ini saya kira nomor 1 belum menjawab. Sedangkan untuk nomor 2, bagaimana hadis yang ditinjau dari sanadnya, mengetahui hadis yang ditinjau dari sanadnya ini sudah sesuai. Rumusan masalah ketiga, bagaimana hasil dari analisisnya, mengetahui hasil dari analisisnya. Itu sudah sesuai. Nah, untuk yang pertama harus diperbaiki. Kemudian
Selain itu juga ada yang berwarna kuning di sini. Terdapat di setiap itu harus ada spasi. Dari sanadnya, ini sanad dan dari juga harus diperbaiki penulisannya. Tipe. Pada pembahasan hadis mutawatir, yang berwarna kuning ini berarti ada kesalahan, sedangkan yang berwarna biru itu hal yang ingin saya jelaskan. Dating ini datang, ini juga anata itu salah. Kemudian hadis mutawatir. Di sini saya garis bawahi yang ditangkap panca indera. Penulis tidak menjelaskan definisi hadis mutawatir secara terminologi atau secara istilah. Nah, itu yang perlu ditambahkan nanti untuk revisi. Jadi, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak. Ukhila tawata'um alal kadib, jadi mustahil hadis mutawatir itu dapat didustakan. Dan yang ketiga itu ditangkap panca indera. Jadi jumlah yang banyak itu berapa? Di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan tidak ditentukan jumlahnya, yang penting intinya banyak. Itu syarat pertama, jadi jumlah yang banyak. Tapi biasanya mutawatir itu banyak, sekitar ada sebuah contoh mutawatir yang diriwayatkan oleh 60 orang, sebuah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu diriwayatkan oleh 60 sahabat. Ada yang mengatakan bahkan ini sampai 80 sahabat. Dan hadis mutawatir yang kedua itu tidak mungkin didustakan. Maksudnya bagaimana? Sebagai contoh, Indonesia merdeka tahun dan memproklamirkan kemerdekaannya tahun 17 Agustus, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tahun 45, semua orang tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Hal tersebut hingga sekarang semua orang juga tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Karena saking banyaknya orang yang tahu. Jadi kalau seandainya ada satu orang saja dia mengatakan, "Oh, salah itu, yang benar tanggal 20 Agustus misalnya." Maka kita semua akan mengatakan, "Oh, orang ini pendusta. Orang ini pembohong." Karena hal ini mutawatir, diketahui oleh banyak orang, jutaan orang. Pada tahun 45, puluhan tahun setelahnya, hingga sekarang semua tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, itulah mutawatir. Al-Quran itu mutawatir. Zaman Rasulullah SAW, ribuan sahabat menghafal Al-Quran. Tahun-tahun setelahnya masih ada ribuan, bahkan bertambah. Dan sekarang jutaan yang menghafal Al-Quran. Jadi kalau seandainya ada orang orientalis mengatakan surat Al-Ikhlas ayat 1 itu salah misalnya, yang benar qul huwallahu ahid. Ahid menggunakan kasroh. Maka kita akan langsung merespon dan mengatakan kamu salah, kamu pendusta. Karena yang benar qul huwallahu ahad. Karena surat ini dihafal oleh jutaan manusia. Nah, itulah mutawatir, tidak mungkin untuk dipelencengkan. Nah, syarat yang ketiga ditangkap oleh panca indera. Nah, ini biasanya dalam sebuah kejadian banyak orang yang melihat, banyak orang yang tahu. Nah, itulah mutawatir. Jadi ada 3 syarat, diriwayatkan banyak orang, kemudian tidak mungkin didustakan, kemudian biasanya dengan panca indera. Pembagian hadis mutawatir. Yang pertama hadis mutawatir lafzi. Lafzi itu maksudnya apa? Lafzi itu lafadznya sama. Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mendustakan perkataanku dan dia menisbatkan perkataannya kepada perkataanku, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia sudah menyiapkan tempatnya, tempat duduknya di api neraka. Nah, Rasulullah mensabdakan sesuai dengan lafaz tersebut. Perawi
meriwayatkan sama persis dengan lafadz Rasulullah. Bahkan perawi tidak hanya 1, 2, 3 sampai misalkan 5 atau 7 sampai Imam Bukhari. Imam Bukhari pun meriwayatkan lafadznya sama persis dengan lafadz Rasulullah SAW. Nah, jika lafadznya sama persis dan diriwayatkan banyak orang, puluhan bahkan ratusan orang, maka ini disebut mutawatir lafzi. Yang kedua, mutawatir maknawi. Jadi lafadznya bermacam-macam, tetapi intisarinya sama, maksudnya sama. Contohnya apa? Di sini tidak disertakan oleh penulis contohnya. Jadi nanti kalian bagi presentator mencari penjelasan ini. Jadi contohnya itu Rasulullah SAW kaifiat, tata cara Rasulullah SAW ketika berdoa. Rasulullah selalu mengangkat tangannya. Hadis ini lafadznya bermacam-macam, diriwayatkan oleh puluhan orang, bahkan lebih. Dan perawi Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya meriwayatkan hadis yang maksudnya sama, yaitu Rasulullah mengangkat tangan meskipun lafadznya berbeda. Nah, karena jumlah yang sangat banyak itu, substansinya sama, tetapi lafadznya berbeda, maka disebut mutawatir maknawi. Secara makna sama, substansi sama, tetapi lafadznya berbeda-beda. Kemudian mutawatir amali, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti tata cara haji. Jadi ketika haji Rasulullah bersama ribuan sahabat. Dan para sahabat merekam bagaimana tata cara haji Rasulullah. Dan orang zaman sekarang, jutaan orang yang berhaji itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad itu apa? Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Diriwayatkan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan sampai 10 orang, ini masih termasuk hadis ahad. Jika jumlahnya tidak banyak, yaitu masih bisa dihitung 10 misalnya, itu masih masuk hadis ahad. Nah, hadis ahad dibagi menjadi hadis masyhur. Masyhur itu jika diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, jadi 3 sampai 10. Itu hadis masyhur. Misalnya, sebuah hadis diriwayatkan oleh Rasulullah sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW kepada sahabat. Ini sahabat. Kemudian sahabat yang mendengar itu banyak, 4. Tabi'in, yaitu setelah sahabat yang mendengar cuma 3. Tabi'ut tabi'in, ini yang mendengar 5. Setelahnya 6, 7 dan seterusnya. Nah, jika tiap tabaqah pada tingkatan perawi yang paling sedikit 3, maka ini masuk hadis masyhur. Nah, jika jumlahnya 3 sampai 10 paling sedikit pada tiap tingkatan. Nah, karena ini 3, maka masuknya ke masyhur. Kemudian hadis aziz. Hadis aziz itu jika minimal diriwayatkan oleh 2 orang pada tingkatannya. Ini diriwayatkan oleh 10 orang, diriwayatkan oleh 5 orang, diriwayatkan oleh 2 orang. Ini masuknya ke aziz. Karena kenapa? Jumlah perawi paling sedikit itu 2. Nah, sedangkan dalam kitab Baikuniyah dijelaskan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang rawi. Nah, ini mendapat penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa yang lebih tepat adalah yang minimal 2. Jadi aziz itu minimal 2. Sedangkan minimal 3 ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar masuk dalam kategori masyhur, bukan aziz. Sedangkan gharib jika minimal setiap pada tingkatan itu 1. Misalkan sahabat meriwayatkan 10 sahabat yang meriwayatkan. Ini 2. Kemudian setelahnya 1. Setelahnya ada 5. Karena ini jumlah yang paling sedikit 1, maka ini masuk hadis gharib. Jadi jika minimal jumlahnya 1.
Gharib dibagi menjadi dua, nisbi dan gharib mutlak. Nisbi itu apabila jumlah satunya itu misalkan sebuah hadis diriwayatkan oleh orang yang tinggal di daerah Mesir misalnya. Itu yang di daerah Mesir yang meriwayatkan hanya satu orang. Maka dia masuk dalam kategori hadis gharib nisbi. Meskipun di daerah yang lain itu ada yang meriwayatkan juga. Ini gharibnya gharib nisbi berdasarkan kota tertentu. Nah, sedangkan gharib mutlak itu jika di muka bumi ini yang meriwayatkan hanya satu orang, tidak ada yang lain. Misalkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, tidak ada sahabat yang lain yang mendengar, hanya Umar saja. Semua hadis sanadnya merujuk kepada Umar, kepada Rasulullah. Nah, jika satu orang saja, tidak ada yang lain, itu masuknya ke gharib mutlak. Baik. Kemudian hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, hadis sahih itu hadis yang bersambung sanadnya. Perawinya adil, dhabat, tidak syad, dan tidak ilat. Jadi syaratnya ada 5. Bersambung. Syarat pertama, bersambung itu dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, ke setelahnya sampai kepada perawi Imam Bukhari. Bersambung, tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Biasanya dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari tahun meninggal. Jadi kalau seandainya ada seorang sahabat yang meninggal tahun 100 Hijriah, kemudian diriwayatkan oleh orang setelahnya yang meninggal tahun 300 Hijriah, ini jaraknya terlalu jauh. Tidak mungkin orang hidup dalam kurun waktu 200 tahun. Mustahil. Berarti apa? Berarti ada satu orang yang hilang. Nah, jika satu orang yang tidak diketahui itu hilang, tidak disebutkan, maka ini tidak bersambung, terputus. Kalau terputus, tidak bisa disebut hadis sahih. Adil. Adil itu apa? Di antara syarat adil itu yang pertama, Islam. Kedua, mukallaf. Mukallaf itu akil balik, berakal dan sudah balik. Kemudian menjalankan ibadah seperti sholat, zakat, yang wajib-wajib. Itu dilakukan semua. Kemudian muru'ah, perangainya bagus. Perangainya bagus itu gimana? Perangainya bagus yang tidak melakukan hal-hal yang disebut tidak etis. Jadi misalnya ada seorang yang kencing berdiri di jalan. Ini sudah menghilangkan muru'ah, menghilangkan perangai pada dirinya. Jadi dia tidak disebut adil. Jadi kalau seandainya ada riwayat yang diambil dari orang ini, maka tidak bisa disebut hadis sahih. Karena kenapa? Hadis merupakan perkataan yang mulia. Keluar dari mulut seorang yang mulia, yaitu Rasulullah SAW, atau dari perbuatan beliau. Tidak mungkin perawi yang membawa hadis ini juga tidak mulia. Nah, jadi kalau seandainya ada orang mabuk-mabukan, kemudian dia meriwayatkan hadis, pasti hadisnya ditolak. Karena tidak adil. Kalau tidak adil berarti tidak sahih. Berarti dhaif. Nah, seperti itu. Dhabat. Ini syarat kedua, dhabat syarat ketiga. Apa itu dhabat? Dhabat itu kuat hafalannya. Kuat hafalannya tepat. Rasulullah mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan perawi setelahnya meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Itu dhabat, hafalannya kuat dan sempurna. Syad keempat. Syad itu ada 2 hadis sahih. Ada 2 hadis sahih. Ini sahih. Tetapi hadis sahih yang kuat sanadnya bertentangan dengan hadis sahih yang sanadnya lemah. Sanadnya yang kuat bertentangan dengan yang sanadnya lemah.
Jika ada dua hadis sahih semacam ini, maka hadis sahih yang lemah ini disebut syadz. Jadi yang dipegang adalah hadis sahih yang kuat. Yang kelima, ilat, cacat. Maksud cacat dari hadis itu gimana? Cacat dari hadis contohnya, ada sebuah hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat, yusholluna, bersolawat, maksudnya mendoakan, ala mayaminis sufuf, kepada orang yang sholat di saf yang kanan. Hadis ini ternyata ada ilat, ada cacat. Meskipun secara sekilas dilihat dari sanadnya, matanya itu bagus. Ilatnya apa? Cacatnya apa? Yaitu perawinya salah dalam mendengarkan dan meriwayatkan. Sebenarnya bukan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamini sufuf, bukan di saf yang kanan, tetapi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala man yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi sholawat, mendoakan kepada orang yang menyambung saf. Nah, ini yang disebut hadis ilat, ada cacatnya. Ilat ini atau cacat itu ada ilmu sendiri dalam ilmu hadis. Dan ulama-ulama yang paham terhadap ilat itu tidak banyak. Di antaranya adalah yang tahu Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Nah, para muhadis pun tidak semua peka terhadap ilmu ilat ini. Nah, jadi itu agak jelimet pada pembahasan ilmu ilat. Intinya pada pembahasan hadis ini, hadis sahih, ada 5 syarat. Bersambung, adil, dhabat, tepat hafalannya, tidak syadz, tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lebih kuat, dan tidak ada cacat atau ilat. Jika 5 syarat tersebut terpenuhi, maka disebut hadis sahih. Kemudian setelahnya ini dijelaskan bahwa Imam Bukhari dan Muslim membuat kriteria. Syarat-syarat dari beliau Imam Bukhari dan Muslim. Pertama, berkenaan dengan sanad, semua perawi harus adil, perangainya bagus. Ini sepakat semua. Dhabat, hafalannya kuat, semua sepakat. Sanadnya bersambung dari Rasulullah sampai perawi, semua sepakat. Nah, ini jumlah perawi dalam tiap tingkatan tidak boleh kurang dari 2. Ini diluruskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi, perdebatan tentang ilmu hadis itu tidak hanya pada zaman Imam Bukhari. Para ulama setelahnya itu juga mengkaji terus. Khatib Baghdadi, Imam Az-Zahabi, Ibnu Salah, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Suyuti, bahkan yang kontemporer yang baru wafat, Syekh Nuruddin Itar. Nah, jadi pada intinya syarat 2 ini tidak disepakati oleh para ahli hadis, para pakar hadis, dan itu sudah diluruskan bahwa 1 orang saja itu sudah cukup. 1 orang asalkan dia thiqah, terpercaya, itu sudah cukup, dan nanti disebut dengan hadis gharib. Jadi syarat ini hanya disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam riwayat-riwayat kitabnya, kitab sahihnya dan sebagainya. Sedangkan para ulama hadis yang lain cukup mensyaratkan 1 perawi, itu asalkan thiqah, terpercaya, itu sudah diterima hadisnya. Disebut dengan hadis gharib nanti. Tidak ada catat pada sanad. Nah, ini disepakati. Pada matan, pengertian di dalam matan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, kalau seandainya bertentangan, maka yang dikuatkan adalah Al-Quran. Pengertian dalam matan tidak bertentangan dengan pendapat yang disepakati ulama. Ini mungkin maksudnya ijma. Tapi seharusnya ijma ini lebih rendah daripada hadis posisinya. Jadi ini masih diperdebatkan. Kemudian tidak ada kejanggalan lainnya. Oke. Klasifikasi hadis sahih. Sahih itu ada sahih lidzatihi. Kapan sahih lidzatihi itu? Apabila memenuhi syarat yang 5. Bersambung, adil, tidak. Pertama bersambung. Kedua perawinya adil, perangainya bagus. Ketiga perawinya kuat hafalannya, tamamud dhabat, tidak syadz dan tidak ilat, tidak ada cacat. Nah, apabila kelima syarat ini terpenuhi, maka disebut hadis sahih lidzatihi. Namun ada pembagian kedua, hadis sahih li ghairihi. Ini maksudnya apa? Dia sebenarnya hadis hasan,
tetapi dikuatkan dari jalur sanad yang lain sehingga berubah menjadi sahih li ghairihi. Jadi naik derajatnya. Nah, hadis hasan itu kan di bawah hadis sahih. Karena ada riwayat yang lain, jalur yang lain yang menguatkan hadis ini, maka naik ke derajat sahih li ghairihi. Hadis hasan. Hadis hasan itu syaratnya apa? Perawi adil. Adil di sini bukan berarti adil di tengah-tengah, tidak berat sebelah, bukan seperti itu. Jadi sebenarnya adil itu adalah orang yang Islam, balik, berakal, kemudian dia ibadahnya bagus, kemudian perangnya juga bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan adil. Bukan berarti adil dalam artian orang Indonesia tidak berat sebelah, bukan seperti itu. Adil, kemudian kurang dobat. Nah, maksudnya kurang dobat itu gimana? Hafalannya kuat, tetapi tidak sesempurna pada hadis sahih. Kalau hadis sahih, harokatnya, hurufnya, titiknya, semuanya tepat. Hafalannya kuat dan sempurna hafalannya. Sedangkan ini hafalannya kuat, tetapi kurang. Nah, jadi mungkin ada kesalahan sedikit-sedikit. Maka tidak disebut dengan sikoh orangnya, tapi soduk. Nah, itu ada istilah dalam ilmu hadis, ada soduk. Nah, kemudian sanadnya bersambung. Ini syarat ketiga. Selamat dari syad, selamat dari cacat atau ilat. Jadi syaratnya sama, ada 5, bedanya 1, yaitu pada kurang dobet. Hafalannya kuat tetapi kurang sempurna. Itu perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian hadis hasan dibagi menjadi 2, lidzatihi dan li ghairihi. Apa itu lidzatihi? Apabila memenuhi syarat yang 5, tersambung sanadnya sampai Rasulullah, tidak ada yang terputus. Yang kedua, tidak hafalannya, orangnya adil, hafalannya kuat tapi tidak sempurna. Kemudian tidak ada syad dan tidak ada ilat. Jika 5 syarat tersebut terpenuhi, maka disebut hasan li dzatihi. Hasan li ghairihi apa? Hasan li ghairihi ini aslinya hadis dhaif. Aslinya hadis dhaif. Tetapi karena dikuatkan dari jalur yang lain, hadis dhaif khafi yang ringan, lalu dikuatkan dari jalur yang lain, maka menjadi hasan li ghairihi. Hadis dhaif. Apa definisi dari hadis dhaif? Hadis dhaif itu apabila kehilangan satu syarat atau lebih dari hadis sahih dan hadis hasan. Jadi suatu hadis apabila tidak masuk dalam kategori sahih, tidak masuk dalam kategori hasan, maka dia masuknya dalam istilah hadis dhaif. Jadi 5 syarat itu tidak terpenuhi. Itu disebut hadis dhaif. Dia hanya memenuhi 4 syarat. Ini sudah dhaif, walaupun satu syarat yang hilang. Hadis dhaif bisa karena faktor sanad, bisa pada faktor matan. Sanad itu apa? Sanad itu perawi yang membawa hadis. Jadi ini dari Rasulullah, kemudian dibawa oleh sahabat, sahabat dikasih ke tabi'in, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, kepada orang setelahnya, kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi misalnya. Nah, orang-orang ini, rantai sanad ini disebut dengan sanad. Rantai perawi disebut dengan sanad. Matan itu apa? Matan itu teks hadisnya. Innamal a'malu binniyat, itu namanya matan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, itu namanya matan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu namanya matan. Pembagian hadis dhaif, ada hadis mursal. Mursal dibagi menjadi 3. Mursal sahabi, mursal tabi'in, mursal khafi. Jadi kalau seandainya ada dari tabi'in misalnya meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasul misalnya, di situ tidak disebutkan sahabat atau mungkin tabi'in, tidak disebutkan. Jadi dia melewati 1 orang atau 2 orang. Nah, ini namanya mursal. Karena sahabat tidak disebutkan. Kalau sahabat saja tidak disebutkan, maka namanya mursal sahabi. Nah, itu masih ada yang menerima karena sahabat itu adil, sahabat itu jujur. Tapi kalau seandainya ada tabi'in yang lain yang tidak disebutkan, itu yang menjadikan dhaif.
Kemudian ada hadis mu'allaq. Mu'allaq itu terputus dari awal sanad. Ini Rasul kemudian meriwayatkan kepada, seharusnya kan ke sahabat, tapi sahabat tidak ada, tabiin tidak ada, ini nggak ada, tiba-tiba langsung perawi. Nah, perawi. Jadi di sini banyak yang hilang, tidak disebutkan. Tiba-tiba ujuk-ujuk orang yang hidup tahun 300 Hijriah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Itu kan tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu disebut dengan mu'allaq karena putusnya sahabat, tabiin, tabiut tabiin dari awal sanatnya. Nah, baik itu awal sanad saja ataupun 2 orang atau 3 orang. Mu'dhal apabila terputus 2 atau lebih dari Rasul, sahabat, tabiin tidak disebutkan, ini tidak disebutkan, disebutkan nama perawi. Karena ini 2 atau lebih, yaitu 3 misalnya di sini, maka disebut hadis mu'dhal. Munqati apabila putusnya itu cuma 1 atau lebih dan dia tidak berurutan. Ini sahabat, tabiin tidak disebutkan. Disebutkan. Nah, ini karena 1 yang hilang, maka disebut hadis munqati. Mudallas itu artinya menyembunyikan. Dia meriwayatkan dari gurunya yang kurang kuat hafalannya, perangannya kurang bagus. Jadi kan nanti kalau dari guru yang ini hasilnya dhaif. Tapi ada guru yang lain, dia tidak meriwayatkan dari guru tersebut. Si perawi ini menyebutnya ngambil dari sini. Sedangkan guru yang ini tidak disebutkan. Nah, ini namanya menyembunyikan cacat. Seperti itu. Jadi mudallas. Nah, baiklah. Selanjutnya penutup dan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka pada makalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah cukup banyak. Paling tidak 7 lah, ditambah lagi 2. Secara umum makalah ini sudah bagus. Secara substansi penulisan juga sudah lumayan rapi. Kelompok setelahnya harus bisa lebih baik lagi dari kelompok sekarang. Semoga penjelasan tentang hadis mutawatir, ahad, masyhur, aziz, gharib, sahih, hasan, dhaif ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.